Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Miss harap kalian semua tetap dalam keadaan yang baik. Kita patut bersyukur karena Tuhan telah selalu menyertai kita sepanjang tahun ajaran yang kemarin dan juga sepanjang liburan kita sehingga hari ini ya, dan juga dari hari Senin yang kemarin kita sudah memulai tahun ajaran baru kita. Nah, pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi ya, apalagi sekarang kita bersekolah, kita belajar tidak bertemu dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah, tetapi belajar lewat daring atau online. Dan Miss yakin pasti kita semua mengalami kesulitan, tapi jangan sampai kesulitan tersebut menurunkan semangat kita untuk belajar, karena kita percaya bahwa ada siapa yang menolong kita? Ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Mari anak-anak, kita sama-sama persiapkan hati kita sama-sama ambil sikap yang baik, kita sama-sama akan memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian untuk memuji Tuhan, pujian yang berjudul Di Bawah Kepak Sayapmu.
memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas semua penyertaan yang sudah Tuhan tunjukkan selama tahun ajaran kemarin dan juga selama kami libur, serta kami juga berkumpul untuk memohon tuntunan dari Tuhan selama kami memasuki dan kami menjalani tahun ajaran yang baru ke depannya. Tuhan, kami tahu bahwa akan ada banyak sekali tantangan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu perkasa ada menyertai dan membantu kami semua, baik sebagai anak-anak murid maupun sebagai guru-guru di dalam kami menjalani proses belajar mengajar kami di semester yang akan datang ini. Tuhan, kiranya lewat puji-pujian kami, lewat ibadah yang kami naikkan kepada Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menunjukkan ucapan syukur kami atas semua penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik anak-anak, mari kita sekali lagi menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita naikkan pujian Jangan Lelah. Memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan hatiku percaya. Jangan lupa sudah
Ya, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan yang mengatakan hatiku percaya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita. Dan di dalam segala kehidupan yang kita alami dan kita jalani, kita tetap percaya Tuhan menyertai kita. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan di badai topan dunia. Ya anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, kita akan menyerah. Yang lebih besar
Shalom anak-anak sekalian, apa kabar? Khususnya nih anak-anak SD Petra 7. Apa kabar semuanya, sehat? Ya, Kak Dani yakin semua sehat meski harus ada di rumah saja ya. Nah, saat ini kita sudah memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih di dalam minggu-minggu pertama, tatkala kami harus sekolah secara online. Kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, meski harus di rumah, kami ingin belajar dari firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memberkati dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Nah, anak-anak, saat ini tema renungan firman Tuhan kita yaitu Never Give Up. Apa? Never Give Up. Oke, never give up. Artinya apa? Pantang menyerah. Tidak mau menyerah. Oke, good. Kita baca Alkitab kita sama-sama ya. Ayo siapkan Alkitab kita. Kita buka dari surat Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Surat Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Never give up. Nah, anak-anak, meskipun tetap di rumah nih ya, kayaknya beberapa bulan ini, kita gimana di rumah? Tambah seneng atau tambah jenuh? Pasti ada yang berkata, aduh kak, capek aku di rumah, mending aku jalan-jalan atau lari-lari di lapangan 10 kali puter-puter gitu ya, daripada di rumah saja. Aduh capek. Tapi gimana belajarnya di rumah? Aduh kak, aku bingung. Tapi bisa jadi ada yang senang loh di rumah. Aduh kak, enak loh kak, aku di rumah sambil rebahan, kerjain PR, wah luar biasa. Tapi banyakan yang mana? Banyak yang senang atau banyak yang kesel? Ayo, gimana? Bisa jadi banyak yang kesel ya. Karena apa? Aduh kayaknya kok kayak gini terus ya, kapan selesainya? Gitu kan. Nah anak-anak, kalau dalam kondisi seperti ini, Allah kita kan Allah yang maha tahu ya, dan Allah yang maha kuasa. Kira-kira dalam kondisi pandemik begini, Tuhan tahu nggak?
Ayo, jawab. Tuhan tahu nggak? Ternyata Tuhan tahu loh. Tuhan tahu bahwasanya di dalam situasi seperti ini bagaimana anak-anak di rumah kesel, capek, jenuh. Tuhan tahu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, kepada anak-anak di rumah dan juga kepada Kak Dani, yaitu bahwa janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kenapa? Karena yang pertama, karena kita semua sudah dikasihi oleh Allah. Nah, anak-anak jujur saja nih, kita hidup sampai sekarang itu bisa dikatakan semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Betul nggak? Iya. Loh, kok bisa anugerah Tuhan? Ayo, mari cek. Mari kita cek. Mari kita cek. Awal semester lalu, mau kenaikan kelas gitu ya. Ternyata tiba-tiba, belum ada kenaikan kelas sih. Awal semester lalu, terus sampai kenaikan kelas, ternyata kita kena pandemi corona. Akhirnya kita belajar dari rumah, belajar online, bahkan sampai ujian pun dari rumah, tetap online. Dan hari ini kita sudah naik kelas, perhatikan, ada yang sakit? Ada yang sakit? Tidak ada. Bahkan tubuh kita jadi lebih segar, tubuh kita jadi lebih kuat, meskipun ada saudara atau famili yang lain, mungkin ada yang kena virus. Tetapi hidup kita hari ini, tubuh kita tetap sehat, tetap kuat, mari kita bersyukur. Karena itu adalah anugerah Tuhan Yesus. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan kita yang sangat besar berlimpah bagi kita. Kamu nggak kena virus, kamu makin sehat, kamu makin gemuk kayaknya ya, cabi-cabi ya pipinya. Nah, inilah kasih Allah bagi kita hari ini. Di mana Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Di mana memasuki awal semester baru dengan kelas yang baru. Nah, Rasul Paulus pun juga demikian. Dia menyatakan sukacitanya kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Paulus katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam arti apa? Paulus bersukacita bahwasanya semuanya ini, itu Tuhan sudah siapkan baginya. Bahkan, situasi seperti ini Tuhan sudah siapkan bagi kita, agar kita anak-anak makin sehat, makin kuat. Nah, kalau kita cari di dalam sepanjang perjalanan Alkitab, itu ada begitu banyak bukti penyertaan Allah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tatkala memasuki Kanaan, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Wow, ini luar biasa. Dan ini senada yang Paulus katakan. Jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Loh, Kak Dani, layani Tuhan, berarti harus ada di gereja dong. Loh, enggak harus ada di gereja. Layani Tuhan berarti apa? Berarti kita tetap di rumah belajar dengan sungguh-sungguh. Kita tetap di rumah belajar dengan maksimal, meskipun dalam waktunya sempit, kuotanya terbatas, mari kita belajar sungguh-sungguh. Mari kita belajar dengan maksimal. Nah, itulah kita sedang melayani Tuhan. Tidak perlu merasa bingung. Dan disinilah yang harus kita sadari bahwasanya ketika kita harus di rumah, ketika kita belajar dari rumah, itu tandanya Tuhan sayang sama kamu. Itu tandanya Tuhan sayang sama kita semua. Meski lewat online, ini adalah bentuk Tuhan mengasihi kita, agar kita semua bisa tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, kenapa sih harus bersukacita dalam pengharapan? Kenapa sih harus sabar? Sesak begini kok sabar? Kenapa sih harus tetap bertekun dalam doa? Kenapa sih dikit-dikit disuruh doa? Yang kedua, karena Allah masih berkarya dalam hidup kita. Karena Tuhan masih berkarya di dalam keseharian kita. Nah, anak-anak, pernah tahu enggak ada istilah namanya orang di balik layar? Apa? Orang di balik layar. Pernah tahu enggak itu apa artinya? Berarti kalau ada apa itu namanya pentas seni atau sesuatu,
Ada orang-orang yang sibuk mempersiapkan, bukan yang tampil di depan, tetapi yang ada di belakang. Dia mempersiapkan segala sesuatu, sehingga tampilan seseorang itu dapat berjalan dengan baik. Dia adalah orang yang paling sibuk, dan dia paham seluruh keseluruhan acara itu dari awal sampai akhir. Anak-anak sekalian, memang sepertinya dalam masa-masa begini, Tuhan kok kayaknya nggak segera akhiri corona ya? Tuhan kok kayaknya biarin corona ya? Kenapa sih kok banyak yang sakit? Apakah Tuhan diam saja ya? Nah, anak-anak, perhatikan. Meskipun sepertinya tidak ada yang berubah, tetapi perhatikan. Tuhan tahu. Dan sampai hari ini, Tuhan masih berkarya. Tuhan masih bekerja. Tuh, buktinya apa? Buktinya ada banyak yang sembuh loh dari corona. Banyak yang sembuh loh dari pandemik ini. Bahkan ada ribuan orang yang sembuh. Nah, kita belajar bahwasanya ternyata di sini ternyata dalam masa-masa seperti ini Tuhan tidak tinggal diam. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Ayo, bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan gelisah, jangan takut. Artinya apa bersukacita dalam pengharapan? Ayo kita menikmati. Di masa-masa mendatang itu pasti ada Tuhan kok. Pasti ada Tuhan yang tetap menopang. Dan itu adalah dasar dari rasa percaya kita. Hanya di dalam Tuhan. Nah, inilah yang seperti yang dirasakan oleh seorang jenderal bangsa Israel, yaitu Yosua. Di mana Yosua, kala itu, Yosua itu sebagai pengganti Musa, memimpin 2 juta rakyat Israel. Yosua dipercaya untuk menggantikan Musa, memimpin begitu banyak orang di dalam bangsa Israel ini. Dan di sana Yosua diingatkan untuk tetap membawa orang Israel sampai ke tanah perjanjian. Dengan cara apa? Dengan cara memegang erat firman Tuhan. Memegang erat kata-kata firman Tuhan sebagai pedoman atas segala sesuatu. Meskipun Yosua harus berperang. Memang ada kalahnya. Tetapi Yosua tidak pernah melepaskan untuk memegang firman Tuhan. Meskipun Yosua pernah ditipu, namun mereka melihat penyertaan Tuhan itu nyata. Bahkan sampai terjadi berhentinya matahari. Tembok raksasa yang kuat itu bisa roboh karena hanya dengan bunyi sangkakala saja. Air sungai Yordan yang sangat besar itu terbelah seperti pada zaman Musa. Bahkan sejarah mencatat Yosua berhasil melalui itu semua. Dalam hal ini anak-anak, Yosua never give up. Dalam hal ini anak-anak, Yosua tidak pernah menyerah. Kenapa tidak pernah menyerah? Apakah Yosua ini lebih kuat? Apakah Yosua ini lebih pintar? Apakah Yosua ini lebih gagah? Tidak. Tetapi Yosua tetap bersukacita. Yosua tetap bertekun. Yosua tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Yosua bersama dengan umat Allah lainnya pada saat itu memang mengalami begitu banyak kesulitan. Tetapi mereka tetap berjuang. Mereka nggak pernah menyerah dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi mereka percaya akan janji penyertaan Tuhan masih berlaku bagi mereka. Secara khusus, janji penyertaan Tuhan juga berlaku bagi kita hari ini. Saat ini, meskipun hari-hari ini kita kayaknya, aduh mudah gelisah ya. Kita perlu sabar di dalam masa-masa seperti ini. Sabar dalam kesesakan itu artinya adalah ketika kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, janganlah bersungut-sungut. Tidak perlu mengeluh. Berserah saja kepada Tuhan di dalam doa. Sabar di dalam kesesakan berarti kita juga nantinya mau menunggu. Nanti ada waktunya Tuhan kok akan dinyatakan bagi kita. Nanti suatu saat kita akan pasti kok kembali ke sekolah. Suatu saat kita akan duduk di bangku kita masing-masing di sekolah itu. Jadi apa? Jadi sabarlah. Jangan perlu terburu-buru. Tidak perlu terlalu, gimana ya, ayo sekarang saja. Nggak perlu. Jangan mengambil jalan pintas, jangan menuruti kemauan kita sendiri, jangan. Tetapi nantikanlah Tuhan di dalam doa. Raja Daud pernah berkata, bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapatkan malu. Orang yang menantikan Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Ia mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya,
tetapi dia bersyukur karena penyertaan kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam hidupnya, secara khusus bagi Raja Daud dan juga bagi kita hari ini. Dan ketika Tuhan menyertai hidup kita sepanjang hari, segala perkara kita dapat lalui kok. Segala masalah banyak, kita bisa lalui. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan itulah sebabnya kita hari ini mau bersyukur bahwa firman Tuhan mengajar kita untuk bersukacita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Mengajak kita mau bersyukur, mau bersabar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu ada dalam pengawasannya Tuhan, di dalam pemeliharaannya Tuhan. Nah, kini anak-anak, siapa di sini yang mau memulai awal semester ini dengan mau bersemangat? Siapa yang hari ini mau tetap semangat, tidak menyerah, tetap bersukacita, tetap tekun, bahkan mau terus berdoa? Siapa? Oh, oke, good. Kita semua pasti pengen semangat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Baik anak-anak sekalian, saat ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa syafaat bersama ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini Tuhan, mampukan kami untuk tidak menyerah terhadap situasi ini. Namun, mampukan ajar kami untuk tetap berserah. Untuk kami boleh tetap bersabar, kami tetap bertekun, dan kami tetap mengerjakan bagian kami yaitu belajar. Tuhan, hari ini kami bersehati berdoa, kiranya kasih anugerah Tuhan yang boleh tetap menopang, memberkati di dalam tahun ajaran yang baru, tahun 2020 sampai 2021. Di dalam masa-masa seperti ini yang tidak mudah, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh tetap sungguh-sungguh melakukan atau belajar tetap dari rumah. Mampukan juga setiap para guru, staf karyawan yang ada di sekolah kami, untuk mereka pun boleh tetap sehat, tetap kuat di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam waktu-waktu ini Tuhan sungguh tidak mudah, PPPK Petra untuk boleh terus mengupayakan pola pembelajaran. Tetapi kami percaya, Tuhan yang akan tetap menopang, Tuhan yang akan tetap memimpin. Di dalam sepanjang perjalanan ini, kami yakin kasih dan anugerah Tuhan yang akan tetap menguatkan kami. Berkati para guru kami ya Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan, agar tetap mengajarkan setiap anak-anak dengan penuh kesabaran. Berkati juga pemerintah kami, presiden, wakil presiden, bahkan aparat negara sampai di kota Surabaya, agar mereka pun boleh mengupayakan yang terbaik bagi kesembuhan para pasien yang terjangkit COVID-19. Bahkan berkati dokter, suster ya Tuhan, di dalam mengupayakan kesembuhan bagi orang banyak, agar mereka pun boleh tetap kuat, tetap sehat di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan tetap mendengar segala sapaan dan seruan doa kami. Dan kami yakin Tuhan akan mengabulkan segalanya sesuai dengan waktu rencana Tuhan. Pimpin kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Dani. Dalam melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menolong kita, menguatkan kita, agar kita tidak menyerah. Kesulitan, tantangan akan selalu ada. Tapi biarlah kesulitan, tantangan tidak membuat kita menyerah pada keadaan. Karena kita tahu ada Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita menapaki hari-hari kita. Anak-anak, mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dengan mengangkat satu pujian, Kaulah Harapan. Tanpa Tuhan
ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dalam kami mengikuti ibadah pembukaan tahun ajaran baru. Berkati supaya melalui firman yang kami dengar, biarlah menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.